Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizalullah Kusuma Cakra ingin mempresentasikan UAS Hukum Ketenagakerjaan dengan judul Problematika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan Solusinya. Pengertian hukum. Hukum pada dasarnya merupakan peta jalan menuju kebahagiaan. Hukum merancang atau memetakan arah yang harus diambil manusia dalam perbuatan. Jika manusia ingin mencapai tujuan yang dicarinya, Carlson menyebut hukum sebagai suatu susunan berjenjang, menurun dari norma positif tertinggi sampai kepada perwujudannya yang paling rendah. Masing-masing tindakan dedukasi dan penerapan ini merupakan suatu perbuatan kreatif, dan keseluruhan tertib atau tatanan hukum itu merupakan suatu sistem yang padu dari pendelegasian yang progresif. Perkembangan hubungan industrial. Hubungan industrial di Indonesia mengalami perkembangan sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu belum diterapkannya secara utuh undang-undang yang berhubungan dengan ketenagakerjaan berkaitan dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian perburuhan dimuat dalam hukum perdata. Industrialisasi Indonesia diawali pada tahun 1974, mulai dikembangkan sistem hubungan perburuhan atau industrial Pancasila. Sistem perburuhan atau industrial Pancasila ini mengandung esensi semangat kekeluargaan, gotong royong, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul. Tetapi praktiknya, pelaksanaan sistem ini tidak memberi kebebasan bagi pekerja untuk menyampaikan aspirasi yang melalui organisasi yang dikenal berserikat. Tahun 1998 merupakan tonggak sejarah kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi, yaitu dengan diratifikasinya Konvensi ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan terhadap hak berorganisasi. Konvensi ini merupakan hak pekerja untuk berorganisasi yang dituangkan melalui keputusan Presiden 83 tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi nomor 87. Konvensi ini menjadi operasional dengan diterbitkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Buruh. Hal ini membawa implikasi terhadap dunia usaha di dalam menghadapi tumbuhnya serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan. Hukum ketenagakerjaan dibagi tiga. Yang pertama, sebelum bekerja pada umumnya dikenal dengan istilah pencari kerja. Dalam hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini menggambarkan kebebasan warga negara mencari pekerjaan sesuai yang diinginkan. Hukum ketenagakerjaan mengatur sebelum penempatan, yaitu mempertemukan pencari kerja dan pengusaha melalui bursa kerja ketenagakerjaan. Problematika hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Di Indonesia, masalah ketenagakerjaan dan pengangguran menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada stabilitas ekonomi negara saat ini. Saat ini Indonesia mengalami permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran yang cukup kompleks. Menurut data Badan Pusat Statistik pada Februari 2022, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,83% atau sekitar 11,43 juta orang. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang belum optimal dan kurangnya kesesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Salah satu contoh permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia adalah terbatasnya lapangan kerja formal. Banyak pekerja terpaksa bekerja di sektor informal karena sulitnya mendapatkan pekerjaan formal. Selain itu, kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah sehingga banyak lulusan yang belum memiliki keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia berkaitan dengan beberapa faktor. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang belum optimal mengakibatkan jumlah lapangan kerja yang terbatas. Kedua, kurangnya kesesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja. Ketiga, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.
Solusi dari saya untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia, dibutuhkan solusi yang holistik dan berintegrasi. Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara memperbaiki iklim investasi, mengurangi birokrasi, dan membangun infrastruktur. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan, serta memperbaiki kurikulum pendidikan. Mengembangkan sektor usaha kecil dan menengah dengan cara memberikan akses pembiayaan pelatihan dan pengembangan pasar. Mendorong terciptanya lapangan kerja formal dengan cara memberikan insentif bagi perusahaan yang membuka lapangan kerja formal, serta mengurangi hambatan administratif dalam memperkerjakan tenaga kerja formal. Sekian dari saya presentasi ini, dan terima kasih. Sekian dari saya tutup.